Hai, balik lagi dengan Natalia yang bakal ditemenin Ada aku Ica di Inspiring Talk. Atau sebuah podcast yang pembahasannya bakal menginspirasi nih. Dan gak lupa nih teman-teman, narasumber yang ngisi bakal menarik banget dan jelas berpengalaman. Jangan lupa ya dengerin dan pantau episode lainnya. Dadah! Caca, podcast kali ini kita bakal bahas apa sih? Bahas apa ya, Nat? Yang lagi rame sih pokoknya, apalagi di pandemi gini. Wah, kasih tahu, Ca. Jadi di podcast kali ini pembahasannya tentang bisnis atau kewirausahaan yang bisa diterapin di masa pandemi gini nih. Nah, yang lebih gak kalah menariknya lagi apa coba, Nat? Apa tuh? Podcast kali ini bakal diisi sama Mbak dari Elektro yang keren banget tuh, cantik lagi Mbak. Wah, perdana banget ya, Ca, diisinya sama Mbak Elektro. Keren Nah, banget nih. langsung aja nih kita sapa Mbaknya. Nah, ada Mbak Mutia. Halo Halo, Mbak Mbak Mutia, Mutia. apa kabar Mbak? Halo Ica, halo Natalia. Aku alhamdulillah baik, sehat. Lagi apa sih, Mbak, kesibukannya sekarang, Mbak? Kesibukannya lagi ngerjain tugas akhir aja nih. Wah, aku amazed banget sih Mbak sama Mbak Mutia. Kayak life-nya tuh bisa balance Mbak, dari akademik, terus bisnis juga sama social life gitu. Itu gimana sih Mbak biar bisa kayak gitu? Ngimbanginnya gitu ya, Ce. Kayak Mbak Mutia kan sibuk sana sini, tapi kayak dari segi aspek kuliah, terus entah yang pendukungnya gitu, bisa imbang, Mbak. Kalau aku sendiri sih mungkin lebih bisa ngatur waktu kali ya. Misalnya kita bangun pagi nih, pagi ngomong ngerjain sesuatu yang lain dulu. Heeh. Terus nanti bisa dilanjutin tuh kalau kerjaan kita udah selesai, lanjut deh entah mau main atau mau refreshing dulu sebentar. Terus sambil di sela-sela kesibukan yang lainnya lagi juga pasti bakal ada ruang buat ngerjain hal-hal yang lain lagi sih. Tinggal gimana kita bisa memprioritaskan kebutuhannya. Ih, keren banget, Mbak. Apalagi aku sering nge-stalk juga kan, Mbak, akun bisnisnya Mbak Mutia, ada By Mimu gitu. Nah, kalau misalkan buat nyoba bikin start bisnis itu, gimana sih, Mbak, mempersiapkan dirinya biar berani gitu, Mbak, buat ambil langkah kayak gitu? Iya, apalagi pastinya bakal ini sih Mbak relevan sama mahasiswa lainnya, khususnya elektro ya. Dengan kesibukan yang kurang lebih bakal sama lah Mbak sebagai mahasiswa teknik, tahu sendiri ya Mbak bakal sibuk ini itu gitu. Nah, dari Mbak Mutia sendiri nih Mbak, dengan adanya By Mimo, mungkin awalnya gimana gitu? Awalnya itu aku mulai by Mimo karena aku iseng pas kuliah online kemarin kan gak banyak nih kegiatan selain kelas online di laptop aja. Akhirnya aku searching-searching gitu tuh di Instagram. Sebelumnya aku udah sempet jualan-jualan gitu kan. Aku emang seneng-seneng sama masker-masker organik. Udah kayak gitu nemu nih, oh jadi kepikiran apa jualan lagi ya. Tapi aku pengennya tuh jualannya di Semarang. Kebetulan aku lagi di Bekasi, jadinya aku ngajak temen aku buat barengan. Itu awal mulanya tuh karena iseng itu doang sih. Iseng pengen jualan. Ya udah deh nyari partner, ngajak temen. Terus selain itu menurut aku yang harus disiapin. Yang pertama adalah yang harus disiapin itu niat. Kita harus persiapin diri kita, terus kita harus siapin niatnya juga. Kenapa sih kita memulai suatu usaha ini gitu loh. Karena kalau kita belum tahu tujuan yang jelas kenapa kita memulainya, pasti kayak bakal gampang gak sih buat kita berhenti buat ngelanjutin si usaha itu sendiri. Iya, bener Mbak, bener-bener. Nah, ya kan. Apalagi kalau orangnya itu mut-mutan, kayak aku nih. Jadi aku dulu tuh sempet jualan hijab. Itu 2019 aku mulai jualan hijab. Tapi di tengah-tengah tuh aku kayak, udah aku males ngelanjutinnya. Kayak gitu. Terus ya udah aku stopin aja, berhenti di situ aja, nggak aku lanjutin. Terus sekarang tuh aku mikir lagi gitu loh, coba ya dulu aku lanjutin, aku konsisten, aku nggak mut-mutan gitu. Kayak sekarang tuh ada TikTok. Dengan adanya TikTok itu kan pasti ngebantu kita para small bisnis buat ngembangin usaha kita, buat memperkenalkan produk kita ke orang lain, buat ngejangkaunya itu bisa lebih luas lagi. Kayak gitu. Kuncinya berarti konsisten gitu ya Mbak ya? Ya, konsisten, niat. Oh, terus ada lagi nih, satu lagi yang kayaknya semua orang pasti pernah merasa seperti ini sih. Jangan gengsi, jangan malu buat show off usaha kalian di sosial media.
Bener banget sih Mbak, aku mikirnya kayak kalau buat promosi terus ngajak orang beli itu tuh masih skill aku masih rendah banget deh Mbak. Makanya nanya Mbak Mutia nih, kira-kira faktor-faktor penting apa sih Mbak yang harus diperhatikan dalam berwirausaha pertama kali gitu Mbak? Faktor-faktor penting. Mm-mm. Menurut aku yang pertama itu produknya. Faktor pentingnya kamu harus tahu nih kamu pengen usahanya tuh apa sih gitu kan. Kemudian ada juga analisis pasar ataupun konsumennya, kemudian tuh pemasarannya. Nah, menurut aku kalau kalian mau memulai suatu usaha itu yang pertama kalian harus merencanakan bisnis plan-nya. Nah, kalau kalian belum familiar sama bisnis model Canvas, aku mau sedikit cerita tentang BMC atau bisnis model Canvas itu tuh. Boleh Mbak, boleh Mbak. banget. Apa sih Mbak itu? Nah, jadi bisnis model Canvas itu kayak semacam visual chart buat kalian ngerencanain bisnis kalian. Dan itu tuh benar-benar padat, terus terperinci juga. Jadi di table itu tuh nantinya bakal ada kayak 9 komponen yang harus kalian isi, mulai dari key resource, kayak aku lupa ya key resource tuh ngejelasinnya apa. Pokoknya ada key resource, ada kayak channel, tak kalian bakal ngemasarin usaha kalian tuh kayak gimana sih. Konsumennya siapa aja. Misalnya orang Semarang, umurnya 12 sampai dengan 20 tahun, kayak gitu. Terus nanti juga di BMC ini tuh ada bagian kalian ngisi nih, kira-kira pengeluaran buat bisnis kalian nih apa aja sih yang harus disiapin. Misalnya kayak usaha makanan kan kalian perlu biaya buat listrik, buat kompor, buat kayak meja, kursi, kayak gitu. Dan juga nanti bakal ada bagian kalian ngisi nih, kira-kira nanti pendapatan kalian selain dari itu apa aja. Gitu. Detail banget ya Mbak. Rinci. Kalau boleh tahu Mbak Mutia dulu belajar itu autodidak, emang pengen ilmu bisnis atau ada belajar kursus gitu Mbak? Iya, dan apa emang dari awal Mbak Mutia udah seniat itu gitu Mbak? Udah dari awal nargetin aku harus niat memulai ini dengan ya ini analisis dan sebagainya gitu Mbak. Kalau tentang BMC itu sendiri sih, aku dari dulu emang tertarik banget kan sama wirausaha. Dari aku maba, terus aku jadi mahasiswa semester awal, aku seneng nih ikut kegiatan wirausaha kayak KBMI, kayak DEV, kayak PMW. Terus aku juga seneng datang ke event-event kelas-kelas wirausaha gitu yang diadain organisasi-organisasi. Balik lagi ke bisnis nih Mbak. Aku mau tanya, selain By Mimu, ada nggak sih Mbak bisnis lain yang Mbak Mutia jalanin? Kalau bisnis sih aku selain By Mimu nggak ada. Cuman aku sekarang lagi jadi content creator juga di bisnisnya teman aku. Namanya isyourneeds.co. Kalau kalian kepo bisa dicek di Instagram. Wah, Mbak. Boleh dicek nih teman-teman. Kemarin ya Mbak, itu aku ngeliat dari paid promote Is Your Need tuh udah terkenal sama sewa Zoom itu nggak sih Mbak? Iya benar. Ternyata itu punya Mbak Mutia juga atau gimana? Enggak, itu bukan punya aku, itu punya temanku. Cuman aku kayak kerja di sana. Emang kalau dari Mbak Mutia sendiri Mbak, konten kreator gitu, sebenarnya rincian tugasnya ngapa sih Mbak? Kayak aku sebenarnya masih abu-abu sih Mbak tentang konten kreator aja. Konten kreatornya ini tuh lebih ke desain daily content buat story. Terus juga yang ngedesain feeds-nya buat bikin konten di feeds, sama kalau ada perintilan-perintilan lain misalnya kayak desain proposal kayak gitu, itu bagiannya aku, sama update story setiap hari. Berarti Mbak Mutia emang kayaknya bisa semua aspek ya Cak. Nggak bisa gitu Mbak. Apa ya Mbak Mutia nggak bisa? Kalian bisa aja. Iya Mbak, kayak balance banget gitu Mbak, akademiknya juga. Tapi aku tuh lebih karena aku suka sih sama apa yang aku lakuin. Aku suka ngedesain gitu, walaupun kita makanya Canva doang ya misalnya. Iya, sama. Jadi aku tuh enjoy aja gitu, bikin di Canva, desain. Soalnya emang kalau ngejalanin kayak gitu berdasarkan passion sama kesukaan emang betah banget ya Mbak buat jalanin dan ngerasa itu tuh nggak tanggungan gitu Mbak. Bener banget.
Lebih suka ngelihat grafik sinyal atau gimana nih Mbak? Kayaknya lebih suka lihat yang lain deh, gak grafik sih. Oke, skip dulu. Mungkin nih Mbak, kalau tadi Mbak Mutia udah cerita ini itu gitu tentang wirausaha. Dari pengalaman Mbak Mutia yang tadi, buat kedepannya Mbak Mutia pengen ngejalanin bisnis kayak apa lagi sih Mbak? Kan tadi udah kayak ada masker, terus dengan kontribusi jadi konten kreator gitu. Nah, mau apa gitu Mbak kedepannya? Kedepannya pengen sih berwirausaha. Kalau jujur aku sendiri tuh kayaknya lebih tertarik buat bikin usaha sendiri dibanding ya begitulah, kalian pasti tahu. Cuman masih belum tahu sih, namanya kepengen kan, kita pasti pengen aja ya. Harapannya gitu ya Mbak, kayak pengen doang. Harapannya sih pengen punya usaha sendiri ke depannya. Lihat nanti aja deh. Kalau bidangnya, kalau jenis usahanya belum tahu ya Mbak, atau bakal kayak ranahnya mau ke makanan atau ke fashion gitu atau Kalau sekarang tuh aku namanya cewek ya, aku suka banget sama skincare. Jadi tuh aku pengen banget punya toko skincare. sama saya beli ya Cek kalau Iya, Mutia. siapa tahu nanti Mbak bisa bikin brand Mutia Skincare atau Mutia Cosmetics, Mbak. Waduh, amin dulu. Mungkin bisa dijelasin kayak lowest point-nya by Mimu tuh pas apa, terus kayak permasalahannya apa gitu, Mbak. Kayak kendala-kendala yang Mbak Mutia alamin gitu Mbak dari awal. Lowest, oke, Ini kendala. Mbak. Lowest point-nya itu kan kebetulan aku ini jualannya kayak masker kan, awal-awal masker wajah gitu. Iya. Nah, lowest point-nya itu pas awal tahun kemarin tuh ada berita. Mungkin kalian tahu berita yang masker abal-abal dibilangnya yang kena, yang belum berbepom kayak gitu. Nah, berita itu tuh ngaruhnya tuh ke semua para penjual masker gitu. Berarti Mbak Mutia juga kena impact-nya ya Mbak? Kena impact-nya, dan itu tuh sampai sekarang pun, jadi yang kemarin tuh ya adalah lumayan banyak lah orderan masuk, dan sekarang tuh kayak udah tidak sebanyak yang kemarin gitu loh. Dan itu tuh walaupun sudah berbulan-bulan yang lalu dan yang aku jual juga udah pada BPOM semua kan produknya, itu tuh kayak masih berdampak sampai sekarang. Dan setelah aku lihat-lihat lagi, gak cuman aku doang ternyata yang ngerasain kayak gitu, tapi para small business owner yang jualan masker itu tuh sama-sama kena, sama-sama masih ngerasa dampaknya. Wah, lumayan berat ya, Mbak ya. Mm-mm. Trust dari si customer ya, Mbak. Ya bener banget. Jadi orang-orang tuh kayak langsung mikirnya, pasti itu gini, padahal kan sebenarnya enggak ya. Iya, itu kan kayak cuman oknum ya, Mbak. Bener, oknum, tapi dampaknya Dampaknya iya gede juga Mbak. Aku mau tanya nih, Mbak. Kan yang jual masker organik banyak ya, Mbak ya, kayak lah zaman sekarang. Kalau unique selling point-nya by Mimu sendiri apa sih, Mbak, yang bisa bikin dia bisa berkompetisi sama yang lain? Unique selling-nya by Mimu itu kita suka ngasih free gift buat customer. Jadi misalnya ada yang order, kita kasih gift, entah itu masker, entah itu produk lain yang ada di kita. Kadang juga kita tuh suka ngelebihin gift gitu loh. Misal orang beli 3 biji aja, kita kasih 6 gitu. Baik banget. Ya, baik banget ya. kalau kalian berdua kira-kira tertarik gak sama wirausaha juga? Nah, kalau dari aku dulu ya, Mbak. Dari aku pengen banget, Mbak, mulai. Tapi mikirnya kayak food and beverage, Mbak. Soalnya pikirannya kayak orang nggak pernah berhenti makan, orang nggak pernah berhenti minum. Tapi bener banget. nah, buat mulainya sendiri itu, Mbak, aku nggak bisa kayak jual-jual ke orang terdekat, Mbak. Kayak, beli dong, gitu nggak bisa, nggak berani. Udah malu dulu, gengsi gitu ya, Cen. Kalau dari Mbak Mutia gimana tuh, Mbak, tipsnya, Mbak? Tipsnya yang pasti kita harus ngelawan gengsi kita sama rasa malu kita. Aduh. Susah ya, tapi aku pernah sih kayak kamu. Kayak, aduh aku pengen nih bikin story tentang si Bayi Mimu. Aduh tapi malu kalau dilihat orang. Padahal kan kalau kita malu-malu gitu, gimana orang mau tahu gak sih kalau kita tuh Bener sih Mbak, ada produk ini gitu.
Iya iya Mbak bener. Kalau aku ya Mbak, kalau Mm-mm. kemarin pandemi kemarin tuh paling muncul idenya. Aku sebenarnya tertarik, cuma belum yang seminat itu gitu Mbak untuk berwirausaha. Paling kayak modelan thrift shop. Cuma kayaknya setelah dipikir-pikir lagi kan sekarang udah sebanyak itu ya Mbak yang Banyak ngebuka thrift. banget ya. Jadi kayak mau mulai dari nol tuh udah kepikirannya, ah ini mah jelas gak ada apa-apanya gitu sama thrift shop yang udah wah banget gitu. Itu Mbak Bener-bener. kendalanya. Sama sih kurang lebih ada gengsi juga, terus juga minder gitu sama ojek lainnya. Mungkin tuh kamu bisa tuh analisis kompetitor kamu siapa aja, terus kalau kamu kayak cari kelebihan mereka tuh apa sih yang nggak ada di aku gitu. Oh iya, iya benar. Tapi kadang tuh kita emang perlu berani dulu tau buat memulai. Kalau udah kecemplung pasti kan mau nggak mau, oh Oh, nggak kita mau harus ya Mbak. ngejalanin. Heeh. Bener sih Mbak, benar-benar. Udah terlanjur gitu ya Mbak, dan nanti bisa ke bawah buat konsisten. Iya benar. Yang susah konsistensi pasti. Bener Mbak. Aku mau tanya Mbak, kalau dari Mbak Mutia sendiri, menurut Mbak lingkungan sekitar menguntungkan gak Mbak buat bisnis Mbak Mutia? Kayak apa lebih dibeli sama strangers gitu Mbak? Karena aku kan masarinnya di e-commerce juga. Jadi e-commerce tuh lebih banyak sih yang order dibanding yang kayak dari temen atau dari apa. Tapi temanku sendiri sih banyak sih yang mendukung. Hmm. Ada aja. Kayak bagus sih. Itu ngebantu ini juga nggak sih Mbak? Promosi secara apa ya, menyebarluaskannya gitu Mbak? Iya, membantu. Pasti kan ada kayak yang namanya mouth to mouth atau mulut ke Hmm. mulut. Hmm. Ya, ya kayak gimana kita aja sih. Misalnya kita nemu makanan enak, terus kita ceritakan ke teman kita, di Hmm. sini nih makanannya enak banget. Dan itu kayak gitu. Jadi kayak gitu aja sih. Oh, bener sih Mbak, benar-benar dari mulut satu ke mulut yang lain gitu ya Mbak. Mungkin Nah, ini sih Mbak, kalau tadi keberhasilan Mbak Mutia dalam berwirausaha, mungkin di dalamnya itu ada kali Mbak skill dari apa ya, seseorang yang dibutuhin untuk berwirausaha biar mencapai keberhasilannya gitu. Saya tadi kayaknya hmm, belum disinggung gitu mengenai skill, adakah skill yang diperlukan banget sebegitunya gitu untuk berwirausaha? kayaknya kalau skill yang sebegitunya banget tuh nggak begitu ada ya kalau menurut aku ya. Hmm. Tapi itu menurut aku kita perlu adanya motivasi. Motivasi kenapa kita memulai usaha itu. Kenapa sih usaha ini harus terus berjalan kayak gitu. Terus harus ada tujuannya juga. Kemudian inovasi sih. Kita Iya, harus yang terus berinovasi kayak apa sih yang bikin usaha gue lebih nih dari usaha orang lain kayak gitu kan. Inovasi apa yang bisa meningkatkan trust dari calon customer kalian ke kalian juga menurut aku itu. Kemudian sih sama konsistensi sih itu udah yang paling penting banget harus konsisten buat mulai usaha. Padahal balik lagi kayaknya konsisten ya itu ya Mbak. Susah gitu Mbak. Iya benar Ditekuni tiap saat. iya. betul sekali. Mungkin aku mau tanya lagi nih Mbak, di luar dari skill yang tadi udah Mbak Mutia sebut, aku pengen nyinggung sedikit soal modal. Soalnya kan kayak yang kita tahu, kita mahasiswa, uang jajannya ngepas buat makan dan lain-lain. Kalau buat Mbak Mutia sendiri, mulai usaha, modalnya dari nabung atau emang disisihin uang gitu Mbak, buat Mbak, bikin? bener. Oh kalau aku sendiri dari uang yang disisihin sih aku punya tabungan terus kebetulan ada dan kebetulan cocok gitu ya udah aku mulai. Tapi emang sih untuk memulai usaha tuh kita perlu modal. Tapi menurut aku modal itu mau besar mau kecil tuh balik lagi ke usaha yang mau kita buat kayak gitu. Apa nggak takut Mbak dari modal yang udah kita tabung, kita sisihin itu, ntar tiba-tiba, aduh usahanya kayaknya nggak balik modal nih gitu Mbak. Mbak. Takut banget makanya kan kita juga Hmm. pas mau memulai usaha harus aware kan ada risiko-risiko yang bakal terjadi mungkin bakal susah muter barangnya mungkin usaha Hmm. kita ya gak dikenali oleh orang kurang diminati kayak gitu. Hmm. Pernah gak sih Mbak waktu di tengah ngejalanin ini By Mimu, terus ya itu tadi balik yang tadi, waktu di tengah-tengah ngejalanin ngerasa kayak udahlah ini kayaknya kalau dilanjutin semisal kayak ngedapetin kerugian gitu Mbak, atau ternyata nggak dapat untung yang diharapin, terus udah hopeless gitulah, kayak kayaknya udahlah udah nggak usah diterusin gitu. Pernah gak sih Mbak di titik gitu Hmm, sama ngejalanin By Mimu? pernah sih mikir kayak gitu cuman Tapi cuman untungnya aku kan sama hmm, temanku barengan
ya kita sama-sama saling menyemangati diri aja sih. Oh mungkin kalau hari ini belum ada yang beli, besok mungkin ada. Terus aja konsisten promosi di Instagram, bikin story, kayak gitu. Selain Emang konsisten konsisten dan ini tuh sebagainya, susah, tapi iya bener Mbak. Selain konsisten dan sebagainya, berarti positive thinking penting juga ya Mbak. Kayak tadi yang orang sekitar ngedukung gitu. benar positive thinking. Terus ya berdoa juga ya kita. Sama jangan pelit-pelit buat promosi sih menurut aku. Apalagi kan sekarang udah ada yang namanya IG ads, FB ads, ada paid promote, Makin ada endorse, harganya juga bervariasi, bisa disesuaikan sama budget kalian. benar Mbak. Platformnya semakin banyak ya Mbak gitu yang bisa menyediakan Apalagi keperluan. ada TikTok ya sekarang. TikTok sih Mbak, bener. Impactnya Kalau besar. FYP, mantep tuh. banget. Seru banget ya Mbak buat kayak mulai usaha sendiri gini pasti ada kepuasannya buat dapet uang hasil jualan. Pengen banget nih Mbak buat bisa belajar lebih banyak sama Mbak Mutia. Kira-kira menurut Mbak Mutia ya Mbak, kan masker itu kan ada expire date-nya ya Mbak ya. Itu kayak Benar. suka agak panik gitu nggak sih Mbak kalau udah belum kejual atau nggak memenuhi target gitu Mbak. Aduh ini udah pengen expire atau masih jauh gitu Mbak expire. Suka banget ada. Jadi kadang kalau ada yang udah mau expired gitu, mungkin 3 bulan, 4 bulan lagi tuh aku adain sale sih. Mungkin harganya aku potong, aku mungkin diskon sekian persen, atau aku jadiin kayak buy one get one. Atau saya buy one get two gitu, biar lebih banyak Wow. gitu. Oh Wah, gitu ya Mbak. berarti itu untung atau balik modal aja at least Mbak. Kalau udah mau expired sih menurut aku balik modalnya cukup sih kalau buat aku. Hmm. Mungkin ya Mbak, buat apa ya, Bayi Mimu sendiri. Mbak Mutia ada target nggak sih Mbak mau nerusinnya sampai kapan gitu? Atau memang mau dikembangin sampai mungkin Mbak Mutia ada target tersendiri gitu Mbak buat Bayi Mimu harus sampai nanti di endorse sama Relv-nya gitu bisa apa gitu. Jujur sih kalau buat Bayi Mimu ini karena dimulai dengan iseng-iseng, aku belum ada kepikiran buat kedepannya mau gimana. Cuman kalau bisa dikembangin sih aku pengen banget sih bisa ngembangin si Bayi Mimu ini. Oke, dari Mbak Mutia bisa diambil apa ya Mbak? Iseng-iseng sejenis itu tuh bisa membuahkan hasil yang nggak terkira gitu Mbak. Banyak hal yang bisa diambil ya Mbak berarti. Bener banget. Iseng-isengnya produktif, Cak. Nah, sebelum kita di akhir pembicaraan nih Mbak, yang belum kita singgung sama sekali. Kenapa sih Mbak namanya Bayi Mimu Mbak? Aduh, cerita di balik nama Bayi Mimu ini agak-agak personal. Kayaknya susah dijelasin nih. Oke, gitu. oke. Oke. Aku kayak nebak-nebak Bayi Mimu kayaknya munya nih Mutia gitu Mbak. Iya, betul. Munya Mutia, Mi-nya tuh. Jadi tuh dulu aku kan pengen jualan hijab kan. Aku cerita deh. Aku bingung nih namanya apa ya. Terus temenku nyaranin, Mimu. Apa tuh Mimu? Milik Mutia gitu. Aneh banget emang. Nah, terus yang buat Bayi Mimu ini tuh karena aku bingung nih apa ya namanya. Yaudahlah Bayi Mimu aja gitu akhirnya cerita namanya. Iya, tapi kreatif sih Mbak. Bagus ya, Cak, kalau disebut tuh kayak Bayi Mimu. Kayak kok gemes banget, gemay gitu. Aduh, seru juga ya, Cak. Ini kita ngobrol sama Mutia udah banyak banget pembahasan. Banyak gak sih, Cak, yang bisa Iya. kamu ambil? Jadi pengen mulai bisnis baru nih. Oke, Padahal besok sih, iya. sih. Besok. Semoga bisa sekonsisten Mbak Mutia ya Nat Iya, kita. semoga juga buat para pendengar Inspiring Talk ini nih, yang udah ngedengerin Mbak Mutia ini bisa terinspirasi lah buat mengambil jalan selain cuma belajar gitu ya, Ceh. Gak cuma Siapa organisasi tahu belajar, kan bener. jalan hidupnya bukan menjadi electrical tapi jadi pebisnis kan nggak ada yang tahu. Iya, bisa buat backupan gitu ya, Ceh, Iya, yang ingin bener gak Mbak? dirasain. Bener banget. Apalagi buat kalian yang merasa, aduh elektro bukan gue banget. Aduh, Mulai cari-cari passion yang lain. Aduh. kita kan juga udah di akhir semester ya Mbak. Semoga lancar TA-nya dan dipermudah sampai sarjana teknik ya Mbak. Amin. Amin. Ya, selalu. Ya, sekali lagi ini Mbak, makasih banyak pokoknya dari aku sama Ica buat Mbak Mutia udah bersedia untuk mengisi Inspiring Talk ini, Mbak. Soalnya
ini nggak kalah menarik sih pembahasan kali ini. Ini perempuan pertama yang Pertama menjadi yang isi, pengisi di ya, Inspiring Talk. wah banget. Aduh, jadi malu. Merasa terhormat nggak Mbak nih? Lumayan. Makasih ya kalian udah ngundang aku di Inspiring Talk ini. Semoga bisa bener-bener menginspire. Episode selanjutnya kalau semisal bakal ngundang Mbak Mutia lagi. Nggak bakal kapok. Ya, ya udah kayak wah banget udah Mutia tinggi. Skincare and Cosmetic. Amin. Ica bisa aja. Makasih banyak Mbak Mutia. Sampai Makasih ketemu Natalia di sama episode Ica. lagi ya Mbak. Iya, Dadah, sampai Mbak. Mutia, dadah. Dadah. Nah, nih buat teman-teman yang udah ngedengerin tadi, semoga podcast kali ini bisa membawa manfaat buat kalian. Yang pastinya bisa kalian terapin juga lah buat kedepannya gitu, buat selain kehidupan di kampus yang cuma belajar doang, cuma organisasi. Semoga dengan adanya podcast dengan topik berwirausaha di tengah pandemi ini bisa menginspirasi kalian. Apa Ca penutup dari kamu? Penutup dari aku, semangat terus karena jalan hidup gak ada yang tahu. Jadi coba terus, explore terus diri kalian. Coba apa aja yang kalian penasaran. Pokoknya jangan pernah nyerah lah. Oke, semangat buat teman-teman. Sampai jumpa di Inspiring Talk episode selanjutnya. Dadah.